Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, bocah, kamu benar-benar memakan jantung beruang dan kantong empedu harimau. Kamu benar-benar berani bermain-main dengan kami. Apakah kamu tidak tahu siapa kita? Kamu, segera lepaskan kami. Kalau tidak, aku akan membuatmu menderita kematian yang menyedihkan. Betul, lepaskan kami sekaligus. Kalau tidak, ayahmu akan menghapus seluruh klanmu. Kesebelas spiritualis dunia menggertakkan gigi mereka dengan marah. Mereka sangat marah, sehingga mereka sangat gatal untuk merobek Chu Feng sampai berkeping-keping. Lagi pula, ini adalah kedua kalinya mereka dimainkan oleh Chu Feng. Bahkan untuk kali ini, mereka benar-benar dipermainkan. Semuanya, kupikir kalian semua masih tidak mengerti situasimu saat ini. Saat ini bukan giliranmu untuk mengancamku. Saat Chu Feng mengatakan kata-kata itu, dia mengepalkan telapak tangannya, dan pedang pembentukan formasi muncul di tangannya. Hahaha, bocah, orang yang tidak mengerti situasi saat ini adalah kamu. Lalu hal yang mengejutkan Chu Feng adalah, 11 spiritualis dunia tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan setelah melihat pedang pembentukan formasi Chu Feng. Tapi sebaliknya, mereka tertawa keras dan mengejek. Apakah kamu berpikir bahwa kita semua seperti sampah itu, dan akan mudah terluka olehmu? Ketika orang itu berbicara, dia melihat ke arah seorang spiritualis dunia lain di dekatnya. Orang yang dilihatnya adalah satu-satunya spiritualis dunia jubah suci tanda serangga di antara 11 orang. Dengan kata lain, dia adalah ahli spiritualia dunia yang telah terluka oleh kekuatan spiritual Chu Feng sebelumnya. Apa-apaan ini? Apa perbedaan antara kamu dan dia? Tanya Chu Feng dengan serius. Perbedaan? Tentu saja ada perbedaan besar. Apakah kamu pikir kita telah menjalani hidup kita selama bertahun-tahun dengan sia-sia? Apakah kamu berpikir bahwa kami hanya ahli dalam teknik spiritualis dunia? Sebaiknya aku memberitahumu, bocah. Terlepas dari teknik spiritualis dunia kami, kekuatan bela diri dan kultivasi kami juga telah mencapai tingkat yang mustahil bagi kamu. Bahkan jika kekuatan spiritual kita disegel, tapi kultivasi kita masih ada. Bahkan jika kita tidak dapat menggunakan kekuatan bela diri kita di sini, tapi tubuh kita masih dijiwai dengan kekuatan bela diri. Kamu yang hanya seorang bocah belaka dari generasi muda ingin melukai kita. Lelucon yang luar biasa. Aku akan jujur, bahkan jika 11 dari kita berdiri di sini tanpa bergerak, kita adalah 10 patung besi. Dan hanya dia yang merupakan patung lumpur. Jika kamu ingin menyiksa kami, kamu hanya akan bisa menyiksanya. Sedangkan untuk kami 10 orang, kamu tidak akan bisa memberikan kerusakan pada kami. Adapun orang itu, dia awalnya adalah sampah. Bahkan jika kamu ingin menyiksanya, kami tidak akan peduli dengannya. Ketika spiritualis dunia jubah suci tanda ular mengucapkan kata-kata itu, dia tampak sangat puas. Persetan, apakah kamu masih manusia? Kau memintanya untuk hanya menyiksaku. Spiritualis dunia spiritual jubah suci tanda serangga itu mengeluh dengan sangat tidak senang. Kamu tidak bisa menyalahkan kami untuk itu. Lagi pula, itu adalah kesalahanmu sendiri bahwa kultivasimu masih kurang. Hahaha, 10 lainnya tidak menunjukkan jejak simpati untuk spiritualis dunia jubah suci tanda serangga itu. Tapi sebaliknya, mereka mulai tertawa terbahak-bahak dan terus mengejeknya. Melihat itu, Chu Feng merasa agak tidak berdaya. Ke-11 orang itu benar-benar sangat tidak normal. Mereka jelas-jelas terperangkap, dan sebelumnya telah marah besar. Namun dalam sekejap mata mereka tertawa terbahak-bahak, dan hati mereka benar-benar luas. Dengan kata lain, jadi menurutmu kamu adalah patung besi? Chu Feng bertanya kepada spiritualis dunia yang telah berbicara dengannya sebelumnya. Oh, tentu saja. Spiritualis dunia itu menganggukkan kepalanya dengan bangga. Sangat baik. Chu Feng tersenyum tipis, lalu kemudian dia tiba di hadapan spiritualis dunia itu. Wah! Tiba-tiba saja sinar pedang melintas, dan darah segera memercik. Menjerit, jeritan sengsara yang mirip dengan babi yang disembelih pun terdengar dari spiritualis dunia itu. Ternyata pedang pembentukan formasi Chu Feng telah menembus tubuh pria itu. Dasar keparat sialan, kamu berani benar-benar melukai ayahmu. Sementara menjerit kesedihan dalam kesakitan, spiritualis dunia itu juga sangat terkejut.
Dia berpikir bahwa karena kultivasinya sangat kuat, maka tubuh fisiknya akan sama kuatnya. Bahkan jika mereka hanya bisa menggunakan kekuatan spiritual, maka tubuh mereka seharusnya masih sangat kuat karena kultivasi mereka. Karena itulah, dia percaya bahwa Chu Feng yang merupakan orang dari generasi muda, itu tidak akan bisa melukai mereka. Namun dia tidak pernah membayangkan, bahwa kekuatan yang membatasi dalam gerbang mansion roh dunia sebenarnya akan sangat kuat. Bahkan ketangguhan fisik tubuh mereka telah melemah. Meskipun mereka sudah jelas kultivator bela diri yang kuat dengan kultivasi yang kuat, bahkan ketika mengabaikan teknik spiritualis dunia mereka, mereka sebenarnya ditindas dan dihina oleh orang dari generasi muda. Selain itu, formasi pelindung tidak hanya membuat mereka mustahil untuk melarikan diri, tapi itu juga mengubah mereka menjadi 10 domba kecil. Mereka hanya bisa membiarkan diri mereka dibantai oleh Chu Feng, dan tidak berdaya untuk melawan. Bocah, kamu sudah kacau. Apakah kamu tidak tahu siapa kita? Kamu berani sekali menyinggung kami. Kamu pasti akan tamat. Tiba-tiba saja teriakan marah lainnya segera terdengar. Salah satu dari 11 spiritualis dunia mulai mengutuk Chu Feng. Wush! Chu Feng tidak menunjukkan belas kasihan, lalu dia melambaikan tangannya dan menusuk dengan pedangnya. Mengikuti tusukannya, pria itu juga mengeluarkan teriakan yang menyedihkan. Bukan karena dia tidak memiliki daya tahan. Itu karena pedang pembentukan formasi Chu Feng terlalu menyakitkan. Rasa sakit dari pedang pembentukan formasi itu jauh melampaui apa yang bisa ditanggung oleh orang biasa. Karena bagaimanapun, itu adalah pembentukan formasi dalam bentuk pedang. Beberapa orang lagi dari kelompok 11 mulai mengancam Chu Feng. Dan tanpa kecuali, mereka semua ditusuk oleh pedang Chu Feng. Melihat bahwa mengancam Chu Feng tidaklah berguna, mereka berhenti mengancamnya dan mulai menggunakan pendekatan lembut padanya, dan mencoba untuk mencegahnya. Adik laki-laki, seperti kata pepatah, tidak ada perselisihan maka tidak ada dendam. Kami tidak membenci kamu. Selain itu, kami juga tidak berhasil mendapatkan World Spirit Jade. Kamu tidak harus menanggung dendam seperti itu bukan? Maka kamu tidak perlu menyiksa kita seperti ini. Bagaimana kalau kamu membebaskan kami sekarang? Kita bisa menjadi teman, kata salah seorang spiritualis dunia itu. 10 lainnya menyatakan persetujuan mereka. Jadi teman ya, apakah kamu menganggap aku bodoh? Chu Feng mencibir. Lalu apa yang kamu inginkan? Tanya spiritualis dunia itu. Permintaanku tidak terlalu berlebihan. Serahkan semua harta yang kamu dapatkan di World Spirit Mansion Gate. Jika melakukan itu, maka aku akan melepaskan kalian semua, kata Chu Feng. Persetan, kamu bajingan kecil, kamu hanya mencoba menjarah rumah yang terbakar. Mendengar kata-kata itu, ekspresi 11 spiritualis dunia itu berubah lagi. Dengan senyum berseri-seri, Chu Feng mengangguk. Kamu benar, aku menjarah rumah orang yang terbakar, ucapnya. Bocah, kami bisa mentolerirmu saat menjebak kami. Namun jika kamu berani merampok kami, kamu benar-benar mencari mati. Melihat bahwa Chu Feng benar-benar berencana untuk merampok, 11 spiritualis dunia itu menjadi sangat tidak senang. Oh, jadi kamu tidak ingin hidup lagi. Kalau begitu, aku tidak bisa membiarkanmu hidup, kata Chu Feng. Meskipun Chu Feng masih memiliki senyum tipis di wajahnya, tapi senyum itu menjadi dingin. Dan selanjutnya, niat membunuh yang dalam dikeluarkan dari matanya. Bocah nakal, merasakan niat membunuh Chu Feng, 11 spiritualis dunia itu menjadi tegang. Mereka bisa mengatakan bahwa niat membunuh Chu Feng bukan lelucon, dan niat membunuh itu berasal dari pengalaman. Hanya dari niat membunuh yang dipancarkannya saja, mereka dapat mengatakan bahwa ada banyak orang yang meninggal di tangannya. Orang yang berdiri di depan mereka sama sekali bukan anggota generasi muda. Tapi sebaliknya, dia lebih seperti iblis pembunuh. Memikirkan kembali perilaku Chu Feng, mereka menyadari bahwa dia adalah seseorang yang berani membunuh mereka. Jika mereka terus menentangnya, maka mereka mungkin benar-benar berakhir terbunuh olehnya. Baiklah. Kekayaan dan barang hanyalah harta duniawi belaka. Mereka pun akhirnya mencapai persyaratan. Baiklah, itu yang kamu katakan. Aku tidak memaksamu untuk mengatakan itu, kata Chu Feng. Wush wush wush. Saat Chu Feng berbicara, dia mengulurkan tangannya dan menyedot 11 kantong milik spiritualis dunia ke tangannya. Bocah, kamu terlalu berlebihan di sini. Ada lebih dari harta yang kami dapatkan dari gerbang mansion roh dunia di sana.
Melihat bahwa Chu Feng benar-benar memutuskan untuk bertindak sendiri dan menyambar seluruh Cosmos Sharks mereka, ke-11 orang itu menyuarakan keberatannya. Namun sayangnya, Chu Feng mengabaikan mereka. Sebagai gantinya, dia mulai memeriksa isi 11 Cosmos Sharks. Namun setelah memeriksanya, ekspresi kekecewaan muncul di wajahnya. Chu Feng berpikir bahwa karena ke-11 pria itu begitu tercela, tak tahu malu dan sangat serakah, maka mereka pasti memiliki banyak harta. Namun saat memeriksa Cosmos Sharks, ia menemukan bahwa semua benda yang sedikit berharga di Cosmos Sharks mereka memancarkan aura gerbang mansion roh dunia. Ini berarti bahwa semua harta berharga yang mereka miliki baru saja diperoleh dari gerbang mansion roh dunia, dan mereka sebenarnya sangat miskin. Bagaimana mungkin kamu semua bisa seburuk ini? Tanya Chu Feng. Bocah, kamu terlalu tak tahu malu di sini, kamu sudah merampok kami, namun kamu kecewa karena kami miskin. Ke-11 orang spiritualis dunia itu merasa sangat marah, dan juga tak berdaya dari lubuk hati mereka. Mereka tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Mereka pernah menyaksikan bandit sebelumnya. Namun, tidak pernah mereka menyaksikan bandit dengan kesombongan seperti itu. Gelandangan, kalian telah membuang-buang waktuku. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Chu Feng menyingkirkan 11 Cosmos Sharks. Kemudian, dia berbalik dengan niat untuk pergi. Bocah, tetaplah di sana. Ke-11 spiritualis dunia itu segera berteriak setelah melihat bahwa Chu Feng berencana untuk pergi. Apakah butuh sesuatu? Tanya Chu Feng. Tentu saja. Apakah kamu berencana untuk pergi begitu saja? Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu akan menyelamatkan kami setelah kami memberimu harta yang kami peroleh? Kami tidak hanya menyerahkan semua harta yang kami peroleh kepadamu, tetapi kami juga memberimu harta kami sendiri. Mengapa kamu masih tidak membiarkan kami pergi? Tanya 11 spiritualis dunia itu. Gerbang World Spirit Mansion akan segera ditutup, kamu mungkin akan tinggal di sini lebih lama, kata Chu Feng. Bocah, kamu itu terlalu berlebihan. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kita begitu mudah diintimidasi? Bocah, jika kamu pergi seperti ini, itu akan sangat tidak tulus dan sangat tidak jujur. Bagaimana seseorang bisa kembali pada kata-kata mereka seperti itu? Tanya 11 spiritualis dunia itu. Mendengar kata-kata itu, mulut Chu Feng membentuk senyum lebar dan berkata, "Aku tidak akan pernah menunjukkan ketulusan kepada orang-orang seperti kamu," balas Chu Feng. Mendengar kata-kata Chu Feng, 11 spiritualis dunia itu mulai mengertakkan gigi mereka dengan marah dan keras sambil mengutuk Chu Feng. Namun tidak peduli bagaimana mereka mengutuknya, dia tidak memperhatikan mereka. Sama seperti itu, dia pun berjalan pergi. Namun sebelum Chu Feng bahkan bisa keluar dari gerbang pembentukan formasi, tanah di bawah kakinya mulai bergetar hebat. Detik berikutnya, Chu Feng bisa merasakan kekuatan spiritual yang sangat kuat segera menyelimutinya. Kemudian, gerbang pembentukan formasi muncul di depannya. Chu Feng kemudian secara paksa ditarik ke gerbang pembentukan formasi itu, oleh kekuatan spiritual yang menyelimutinya. Setelah melewati gerbang pembentukan formasi, Chu Feng menemukan bahwa dia telah keluar dari gerbang mansion roh dunia. Pintu masuk ke World Spirit Mansion Gate telah menghilang. Namun, masih ada banyak orang berkumpul di dalam dan di luar alun-alun. Di antaranya bahkan ada orang-orang yang akrab dengan Chu Feng. Mereka adalah orang-orang dari surga Water Mirror. Kepala Sekte Water Mirror Paradise dan cucunya yang Shen juga hadir, dan orang-orang itu sepertinya sedang menunggunya. Begitu Chu Feng muncul, semua orang mengalihkan pandangan mereka kepadanya. Chu Feng menjadi fokus seluruh plaza. Ternyata orang-orang itu benar-benar menunggunya. Chu Feng merasa situasinya mencurigakan. Dia tidak hanya ditangguhkan di udara, dan bukan hanya kekuatan spiritual masih menyelimutinya, tetapi juga berubah menjadi rantai yang mengikatnya. Chu Feng tampak seperti tahanan yang sedang ditampilkan di depan umum dan menunggu persidangan. Tapi kejahatan macam apa yang dia lakukan? Penjahat kurang ajar, laporkan namamu. Tiba-tiba saja, teriakan marah terdengar. Melihat ke arah suara itu, Chu Feng menemukan bahwa ada beberapa tokoh di kerumunan. Menilai dari pakaian mereka, Chu Feng bisa mengatakan bahwa orang-orang itu adalah penjaga pegunungan 7 matahari. Adapun orang yang meneriakinya, dia mengenakan gaun putih. Dia adalah pemimpin penjaga, Tuan Putri Putih. "Mengapa kamu menangkapku?" tanya Chu Feng. Karena ditangkap sedemikian rupa, Chu Feng menyipitkan alisnya dan menunjukkan ketidaksenangannya.
Namun ketidaksukaan Chu Feng itu hanya dikembalikan dengan mencibir dari para penjaga itu. Bahkan kemarahan di wajah mereka menjadi lebih kuat dari wajah Chu Feng. Kenapa menangkapmu ya? Kamu mengabaikan peraturan dan memasuki gerbang mansion roh dunia sebagai seseorang yang lebih tua dari 100 tahun, itu hanya untuk berebut harta melawan orang-orang dari generasi muda. Namun kamu berani bertanya kepadaku mengapa aku menangkapmu? Apakah kamu tahu apa itu kehormatan dan rasa malu? Lord White Cloak berteriak dengan marah. Pada saat itu, kerumunan yang sudah berisik menjadi lebih ramai. Mereka semua bergerak ke arah Chu Feng. Bahkan orang-orang dari Water Mirror Paradise mengerutkan kening mereka. Aku tidak akan pernah membayangkan bahwa senior benar-benar penipu. Tapi, mengapa senior melakukan itu? Senior sepertinya bukan orang tak tahu malu semacam itu. Ucap Yang Sensen dan yang lainnya karena bingung. Mereka tidak dapat memahami mengapa Chu Feng akan melakukan hal seperti itu. Meskipun mereka masih sangat menghormati Chu Feng karena dia telah banyak membantu mereka, tapi citranya yang tak tertandingi dalam hati mereka telah berkurang banyak. Sementara Yang Sensen dan yang lainnya hanya bingung mengapa Chu Feng melakukan hal seperti itu, tapi yang lain sangat tidak sopan terhadapnya. Setelah gerakan tangan, mereka mulai mengucapkan kata-kata penghinaan terhadap Chu Feng. Segala macam penghinaan dan kutukan bergema tanpa henti. Mereka bertingkah seolah-olah dia semacam orang jahat yang tak tertahankan, dan kerumunan sudah gatal untuk bisa menelannya secara utuh. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.